Sebelumnya imbang sekarang 5-1. Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovich. Nah, kita ini sedang berubah. Dan memang luar biasa perubahannya kalau mau dibilang main aman. Istilah tadi Coach RD sangat berani. Bagaimana menilai seorang pelatih di satu momen pertandingan? Artinya terlalu cepat ketika meminta Kluivert out seperti itu. Ya. Jadi bukan tadi soal PD gini loh. Ini pertandingan yang sama-sama butuh poin. Australia butuh poin, Indonesia butuh poin. Jadi saya nggak yakin bahwa pemain itu overconfident. Harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul. Jadi saya nggak bantah harapan itu karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin udah di posisi 3 nih, terus saat ini malah jadi turun gitu. Lah makanya kan harapan itu yang sebetulnya selama ini menjadi membius kita. Terima kasih kepada Ketum PSSI atas pergantian pelatih Timnas Indonesia dan jajarannya. Ketika mereka datang, mereka disambut dieluk-elukan bagaikan sang bintang. Dan hari ini kami sangat menikmati total football, Pak. Benar-benar total. Dan terima kasih atas solusinya. Solusi atas kendala bahasa, kendala dalam ruang ganti, kendala-kendala yang lainnya, kendala kebiasaan. Terima kasih Pak atas solusinya. Jujur dari hati yang paling dalam, tidak ada kesalahan sedikit pun dari pemain. Mereka telah berjuang mati-matian di lapangan. Dan terima kasih juga tuh kepada komentator-komentator. Siapa tuh si Well yang terus menghina atas nama kritik kepada STY. Ini kan yang kalian mau, ini kan yang elu mau. Dan diduga mungkin juga ini kan yang kalian mau, hai para juragan-juragan. Ini kan yang kalian mau, ini kan yang kalian ingin lihat Timnas Indonesia seperti ini. Tapi kami secara pribadi tetap optimis Timnas Indonesia dikembalikan ke dalam bentuk sebelumnya. Pesan saya, yang tahu diri mundur, yang tahu diri dipulangkan, yang masih punya hati nurani dan wisdom kembalikan, yang memang layak dikembalikan. Timnas Indonesia selalu di hati. Artinya, sebelumnya imbang sekarang 5-1. Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovich. Nah, kita ini sedang berubah. Dan memang luar biasa perubahannya kalau mau dibilang main aman. Istilah tadi Coach RD sangat berani. Bagaimana menilai seorang pelatih di satu momen pertandingan? Artinya terlalu cepat ketika meminta Kluivert out seperti itu. Ya. Jadi bukan tadi soal PD gini loh. Ini pertandingan yang sama-sama butuh poin. Australia butuh poin, Indonesia butuh poin. Jadi saya nggak yakin bahwa pemain itu overconfident. Harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul. Jadi saya nggak bantah harapan itu karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin udah di posisi 3 nih, terus saat ini malah jadi turun gitu. Lah makanya kan harapan itu yang sebetulnya selama ini menjadi membius kita. Saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Yang kata Coach RD sangat berani. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Lagi-lagi. Jadi memperlihatkan secara tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas tapi resikonya lebih tinggi toh. Iya. Bung Toel bilang kalau permainan tadi seru gitu. Kalau dari sisi penonton. Tapi yang penting kualitasnya ya seru. Taktikalnya berbeda. Nah, yang penting berkualitas atau yang penting menang? menang. Goblok. Gimana nih? Apa? Indonesia kalah, udah ganti pelatih. No comment, sorry. No comment. Kira-kira bakal ada peluang lolos nggak? Peluang lolos kalau pelatih lama dibalikin. Kayaknya nih. Bang, saran nih buat nanti lawan Bahrain. Saran buat nanti lawan Bahrain. Saran lawan Bahrain ya, untuk Patrick Kluivert. Saya tahu ego filosofi Anda itu tinggi sekali, tapi di usia dini dulu deh taruhnya. Sekarang butuh poin. Nggak asal filosofi. Apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan ini waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Pak bola yang ya kan, kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain
bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, dia akan bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa, ya kan? Padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Kemudian Rizky Ridho masuk. Rizky Ridho malah saya melihat bagus mainnya Sananta sih. Aduh, syuting aja melenceng, dia gimana sih? Jadi bingung juga, saya Sananta tuh sebenarnya dapat peluang. Sekali dia mau kasih umpan juga terlambat. Gimana sih Marcelino di dalam kotak penalti, kotak-katik pada saat ada pemain lain yang free. So, saya melihat nih permainan yang buruk sekali dari timnas Indonesia. Dan saya pikir nih, sepertinya ya, para pemain dari timnas Indonesia ini overconfident, terlalu percaya diri. Karena kenapa selama dipegang Sintayong kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Sintayong kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Mungkin hari ini orang tahu. Oh, kayaknya ternyata tampar nih. Oh, ini dia momen ketika Sintayong montong bareng. Nobar Indonesia versus Australia. Wow, teriakan untuk Sintayong terus menggema. Coach Shin berdiri saja tidak apa-apa. Coach Shin apa kabar? Langsung lancar. Coach Shin, bagaimana Coach Shin sekarang, sibuk apa Coach Shin? Sibuk istirahat aja di Korea. Istirahat aja di Korea. Berarti Coach Shin baru datang kapan? Semalam baru sampai. Baru sampai tadi malam. Nanti juga tanggal 25 juga ya? Wow. Salah satu hal yang saya suka dari Coach Sintayong adalah omongannya tuh bisa dia buktikan. Ya 5-1 tim nasional kita kalah dari Australia. Baru kali ini kita nonton sepak bola Indonesia kayak nonton Barca. Ya kayak Barca waktu digulung Munchen. Nah rasanya kira-kira begini. Rontok. Ya kalah nggak apa-apa, yang penting nanti di saat di akhir pertandingan mau saling curhat karena keresahan soal kekalahan ini bahasanya nyambung. Karena kalau kemarin kan masih terkendala bahasa, nah sekarang bahasanya udah sama. Jadi kalau curhat bisa saling ngerti. Memang agak mengejutkan ya starting line up-nya begini ya. Gua agak heran juga Joaon sama Nathan dan malah Ivan Jenner dan Pelupesi yang naturalisasinya sudah dikebut tapi malah gak dimainin. Yang ngalahin Indonesia 5-1 ini starting line up-nya gak ada apa-apanya dibanding starting line up waktu mereka semua datang ke GBK. Waktu itu Australia full tim dan kita bisa nahan imbang di GBK. Apakah ini dampak dari bis yang dikasih sama Australia untuk transportasi Indonesia ini? Kita itu Garuda, sama dia ditulisin Murai. Murai itu bisanya ngoceh, bukan praktek. Emang sialan sih Australia juga. Apakah ini kesalahan pemain ataukah ini kesalahan pelatih? Ataukah gara-gara didatengin orang-orang yang bikin apes, istirahatnya terganggu, kemudian konsentrasi terpecah? Ya pertandingan udah jalan, hasilnya udah ada, nasi udah menjadi bubur. Nah sekarang udah nggak bisa diulang lagi. Nah, tinggal nanti bagaimana Bahrain bertandang ke Indonesia dan Indonesia bisa memanfaatkan itu meraih poin penuh supaya menjaga asa untuk masuk ke Piala Dunia. Bener-bener kita dihancurkan sama ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Yang kita pengen ngeliat timnas Indonesia bermain ala total football Belanda. Malah hancur habis-habisan karena Australia dibantai 5-1. Secara ball position memang kita lebih unggul daripada Australia. Tapi apalah arti ball position unggul kalau misalkan kita kalah. Di GBK kita hancur-hancuran diserang sama Australia, tapi seenggaknya kita bisa nahan mereka 0-0. Australia di pertandingan ini benar-benar nunjukin ke kita kalau sebenarnya bermain total football, agresif, atraktif, proaktif,
itu nggak melulu menang. Bener kata si Pangeran Siahaan itu teman-temannya, tidak ada hadiah buat permainan sepak bola yang cantik. Dengan hasil ini Indonesia langsung longsor ya dari peringkat ketiga langsung ke peringkat kelima dan berpotensi jadi juru kunci kalau misalkan si Cina bisa berhasil menang atau nggak seri lawan Arab Saudi. Tapi tetap tenang abangku, peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia masih tetap ada ya abangku ya. Yang penting nanti lawan Bahrain di tanggal 25 wajib menang hukumnya. Gimana guys menurut kalian? Apakah teman-teman udah mulai kangen sama permainan ST? Tulis di kolom komentar. Pemanasan dulu gak sih? Pemanasan dulu. Ya. Patrick out. Itu ST-nya di belakang lagi ketawa itu. Gimana? Penajamanku tuh. Serius. Sumpah. Ini ST-nya pasti udah bilang gini. Ngerti kan? Kenapa saya selalu main 5 back? Ngerti kan? Ngerti gitu. Kenapa saya mainin 5 back? Bukan nggak mau. Kata STY udah pasti gitu tuh. Bukan nggak mau 4 back. Tapi pemain depannya kayak El Klemer. Tidak memenuhi standar kualifikasi tuh. Pemanasan ya. Jangan dianggap serius guys. Berani komentar kekalahan 5-1 bukan kesalahan murni Coach Patrick. Gak ada ekspektasi 5-1 dibantai oleh Australia. Tapi kalau dari segi game, Indonesia masih mempunyai intensi permainan. Yang jelas, soal mental udah pasti kalah. Lihat dari gol-gol dan cara kebobolan Indonesia. Gol-gol tercipta dari 2 blunder, 2 corner, serta bola rebound. Memang harus diakui juga, kegagalan penalti Dix itu berubah mental Indonesia. Karena kita tahu Indonesia bukan tim dunia yang mau menuju World Cup. Sehingga belum pernah mendapatkan momen-momen seperti kejadian tadi. Kalau dibandingin sama Coach Sintayong, menurut gua nggak perlu ya. Udah lewat masanya, kita fokus ke yang baru. Lagi juga kalau kita mau flashback, Coach Sintayong juga 2 game lawan Australia nggak bisa cetak gol. Di AFC 2023 babak per-8 final, serta di GBK waktu round 3 kualifikasi. Koreksi kalau ada pertandingan lain lawan Australia, tapi yang gua ingat adalah 2 pertandingan itu. Tentunya pemain debutan oleh Romani, itu pemain yang paling bagus, gol world class. Prosesnya juga proses yang bagus banget. Dan kita ada beberapa peluang, tapi sayangnya tidak terjadi gol. Justru malah Australia dari corner, dari blunder bisa gol. Itulah mental tim dunia. Masih ada kesempatan 3 game, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kalaupun memang kita nggak lolos langsung, kita masih bisa lolos di round 4, yaitu peringkat 3 dan peringkat 4. Jadi gue rasa peluang itu masih terbuka, selama support dari kita tetap terjaga. Jadi bisa gak usah koar, turunin ekspektasi, fokus dukung. Oke? See you lawan Bahrain nanti, kita lihat seperti apa. Yalah Habibi. Udah bisa lah kita bilang gaungkan lagi STY back kayak gini 3 kali, coba bayangin. Hancur kita bang, nggak ngerti lagi kita. Tengahnya nggak ada. Aduh. Ngapain lah kalian ada coba? Mau apa lagi? Naikkan moral nggak bisa, pemainnya sama, berarti naikkan mental nggak bisa juga si Patrick Kluivert nih. Apa bikin? Kita tengoklah keajaiban Liverpool lah, nanti bisa 3 sama nih nanti. Bang Kumis bisa buat gol. Enggak lah, STY back dah, itu aja udah mulai betul. Ini gue langsung dari GBK ya, ini masih rame banget di sini. Lu udah pada lihat juga 2 kali golnya itu dari crossing corner ya. Nanti untuk review yang lebih proper mungkin malaman atau besok. Tapi ada satu fun fact yang mau gue kasih tahu kalian, boy. Mungkin lu yang datang di nobar di sini atau lu nobar dimanapun. Di sini ketika kameramen nyorot Kluivert, itu supporter tuh nyorakin kayak Kluivert Ya berarti dengan hasil 5-1 ini ya berarti gue yakin 99% ya penonton timnas itu masih belum bisa menerima kehadiran seorang Kluivert. Ini gue nggak bohong ya boy, lu boleh tanya orang-orang yang datang nobar yang beneran dukung timnas, bukan buzar-buzar 700, oke? Nih lu tanya teman gue nih kalau nggak percaya. Gimana tanggapan lu sama permainan Kluivert? Aduh, berantakan defense-nya. Kalau lu gimana, Dar? Parah, Cok. Bener-bener disorakin terus sama penonton di sini, Cok. Jadi bukan gue yang nggak bisa move on dari Sintayong, tapi emang hasil kita jauh banget dari harapan ya. So menurut kalian gimana boy terkait dengan hasil dari timnas kita yang kocak ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih buat jangan lupa follow timnas selanjutnya. Bye.